Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi di podcast selanjutnya. Kali ini saya Laude Muhammad Aulia akan membahas dan juga memperdalam berkaitan dengan bagaimana pengaruh pengawasan partisipatif dalam kualitas elektoral. Dan tentunya kali ini saya juga tidak membahas ini dan juga tidak memperdalam isu ini sendiri. Saya ditemani oleh narasumber spesial tentunya, yaitu anggota Bawaslu Provinsi Riau, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Amiruddin Sijaya, yang akan menemani kita berdiskusi dan memperdalam isu kali ini. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya tentunya kan memang saat ini pemilu dan pemilihan sudah berakhir. Ya, Pak Amir. siap. Dan pastinya dalam tahapan pemilu dan pemilihan kemarin mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pasti ya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin. Dan tentunya ada istilah-istilah yang memang bergulir di masyarakat berkaitan dengan istilah pengawasan partisipatif. Siap. Kira-kira boleh diceritakan Pak, apa itu sebenarnya pengawasan partisipatif itu sendiri? Jadi pertama, secara esensi Bawaslu mengakui bahwa kerja-kerja sosialisasi tentang pengawasan pemilu agar dia berkualitas itu tidak bisa dieksekusi secara sendiri, baik personal kita maupun kelembagaan Bawaslu maupun KPU ya. Tetapi itu karena keterbatasan keterbatasan SDM tadi, keterbatasan anggaran, waktu dan lain sebagainya. Juga bersifat finansial tentunya. Nah, sehingga dibutuhkan semacam partisipasi masyarakat untuk peduli kegiatan pesta demokrasi baik di pemilu maupun pilkada tersebut, sehingga jangan sampai tercipta bahwa pemilu atau pemilihan, ya biasa kan pilkada kita sebut pemilihan. Itu sebagai bentuk atau pelaksanaan yang dieksekusi oleh KPU dan Bawaslu saja, itu saya kira. Oke. Memang selama pemilu pemilihan kemarin Pak Amir, baik Bawaslu maupun KPU selalu menggunakan istilah partisipatif. Gitu. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan mendasar partisipatif dalam persepsi KPU maupun dari Bawaslu itu sendiri? Jadi gini, sebenarnya KPU dan Bawaslu itu kan sama-sama penyelenggara ya. Cuma kan tugas dan fungsinya berbeda. Kalau KPU itu kan sebenarnya sebagai leading sektor yang mengeksekusi tahapan tadi. Tahapan-tahapan baik di pilkada maupun di pemilihan tadi. Sehingga kalau KPU sosialisasi terkait dengan partisipasi itu tentu dalam rangka bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Karena semakin tinggi partisipasi pemilih tentu semakin tinggi legitimasi pemerintahan tersebut. Semakin tersosialisasilah pelaksanaan pilkada maupun pemilihan itu, pemilu tersebut. Nah, itu. Tetapi kalau Bawaslu di samping melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana keterlibatan mereka atau partisipasi aktifnya dalam ikut memilih sehingga partisipasi itu meningkat, juga kita mendorong bagaimana membantu kita untuk meningkatkan kualitas pemilu atau pilkada tersebut dengan jalan berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi bukan saja meningkatkan partisipasi pemilih, tapi bagaimana melakukan pengawasan. Pengawasan apa saja? Tentu pengawasan setiap tahapan. Kita memberikan edukasi bahwa pemilu itu atau pilkada itu kita sebutlah pesta demokrasi ya, supaya tidak menyebutkan dua istilah. Ya, dua istilah. Pesta demokrasi tersebut itu milik Bawaslu atau KPU saja. Tetapi ini kemudian pesta demokrasi itu
bukan pada saat hari H pencoblosan saja, tetapi tahapannya cukup panjang. Mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi partai politik, kemudian penetapan, ya kan? Baru apalagi baru pendaftaran calegnya, ya kan, caleg. Baru apalagi verifikasi persyaratan calegnya tersebut. Kemudian lalu kita apalagi baru penetapan pasangan calon sementara, daftar caleg sementara. Kita himbau masyarakat, ayo coba dilihat ini calon-calon dari partai A, B, C, D, E dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya. Lihat mana yang kamu pilih. Ini partainya, ini visi dan misinya, ini syaratnya, ya kan? Wah, supaya tidak, kenapa ini jadi calon? Umpamanya Pak Ode jadi calon, ya kan? Kenapa calon? Sementara kemarin tidak sekolah dia. Kita masukkan kepada Bawaslu bahwa Ode ini ijazahnya tidak benar, ya kan begitu. Kita datang melihat persyaratan tersebut, karena syarat calon itu di samping dia ada, dia juga harus sah, ya kan? Karena ada persyaratan itu ada, tapi dia tidak sah, ya kan begitu. Dan banyak lainnya. Kemudian apalagi setelah itu kampanye, setelah penetapan. Kampanye lihat visi dan misinya. Oh, si Anu begini. Meskipun ya kita harus kerja ekstra memang kan. Karena kita ini tunggulah di rumah. Siapa yang datang ke rumah membawa sesuatu atau kita sebut dengan money politik, itu yang kita pilih. Ini kan apa istilahnya, hal yang merampas, menculik kualitas demokrasi kita itu adalah dengan money. Salah satunya adalah money politik. Ya banyak tentu lainnya lagi. Nah, memang kan ada beberapa juga masyarakat mungkin yang tahu berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Sebenarnya bagaimana action langsung Pak ya dari masyarakat itu untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif itu sendiri? Ya tentu namanya kalau kita ajak pengawasan partisipatif, kita dulu harus berikan bagaimana rambu-rambu ya, aturan main dalam pesta demokrasi itu. Nah kalau dia tidak tahu apa aturannya, bagaimana aturannya, tentu dia tidak tahu apa dia harus awasi, ya kan? Siapa-siapa yang dia harus diawasi, bagaimana cara mengawasinya, di mana kita mengawasi dan lain sebagainya. Minimal ya 5W1H tersebut kan. Ya, jadi dia harus paham itu. Oh ini yang dimaksud dengan ini boleh, ini tidak boleh, ini pelanggaran, ini tidak pelanggaran dan sebagainya. Maka penting untuk menjelaskan itu. Oh ternyata money politik itu tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan money politik? Ya pemberian uang, ya kan, pemberian uang atau jasa, menjanjikan, memberikan dan atau menjanjikan uang atau jasa. Apa itu uang? Apa itu? Umpamanya, pilih saya, ini uangnya, ya kan? Setelah kamu ada buktinya, itu kan merusak demokrasi ini. Kamu nanti kalau masuk TPS jangan sampai lihat pengawas TPS foto ya, ya atau kan sobe itu hasil coblosanmu perlihatkan ke saya, baru saya tambah lagi sisanya. Itu dan sebagainya. Jadi kita harus menjelaskan kepada masyarakat, kemudian jelaskan manfaatnya. Kalau dia merasa, kemudian manfaatnya kan banyak. Itu bisa mencegah kecurangan, kemudian secara psikologis juga menciptakan satu mindset yang bagus bahwa pemilu ini atau pesta demokrasi tadi itu adalah milik dia. Seperti yang sering kita teori demokrasi yang pemahaman demokrasi yang sering kita sampaikan dari dulu waktu sekolah dulu kan, dari, oleh dan untuk rakyat. Itu artinya kita mendorong sebenarnya bagaimana dia menjadi subjek, bukan menjadi objek daripada pesta demokrasi itu. Memang kemarin ini selama berjalan pesta demokrasi kerap banyak sentilan-sentilan entah baik dari media, dari masyarakat melalui media sosial berkaitan dengan bagaimana partisipasi mereka dalam pengawasan tidak digubris oleh Bawaslu itu sendiri sebagai penegak demokrasi. Nah, memang yang menjadi
apa namanya ya pertanyaan tersendiri. Bawaslu ini kan punya tugas pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan pelanggaran, Pak Amir. Nah, ini apakah dengan tingginya angka-angka pelanggaran dan juga mungkin laporan-laporan dari masyarakat ini, pencegahan dan pengawasan dari Bawaslu itu dianggap gagal atau tidak berhasil, Pak? Jadi sebenarnya begini, banyak faktor yang mempengaruhi apakah gagal atau berhasil tersebut. Dia tidak berdiri sendiri, karena begini. Makanya kita sadar akan keterbatasan SDM, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya tersebut, sehingga kita mengajak kepada ini. Banyaknya pelanggaran atau laporan seperti tadi itu, ya mungkin salah satu yang menjadi parameter kita itu gagal penindakan dan pencegahannya, ya kan begitu. Nah itu juga saya kira tidak boleh kita menafikan itu. Itu merupakan otokritik bagi Bawaslu, baik di kabupaten kota, provinsi, termasuk Bawaslu RI, bahwa ini adalah suplemen vitamin buat kita. Yang mana kegagalannya? Oh, di pencegahan di sini gagalnya. Oh, di penindakan ini gagalnya. Oh, di divisi hukum ini gagalnya. Oh, sebagai ketua ini kegagalannya. Divisi SDM ini gagalnya. Kan itu menjadi otokritik bagi kita. Bawaslu. Nah, kemarin ada semacam lembaga riset yang kita undang dan kita gunakan jasanya dalam meriset bagaimana kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Ya kan ada di situ. Oh, ternyata apa yang membuatnya? Mereka kesulitan dalam melapor. Ya kan begitu. Apa itu? Lapor Bawaslu apa itu? Sigap lapor. Sigap lapor tidak berfungsi. Sering macet, ya kan? Dia tidak datang ke kantor melapor, dimintai lagi syarat formil materialnya. Ternyata kita apa? Kelemahan kita terbatas dalam menjelaskan kepada masyarakat apa itu syarat formil, apa itu syarat material. Dia tidak tahu masyarakat apa itu syarat formil, apa itu syarat material. Kita suruh, ayo lapor ke Bawaslu karena pelanggaran. Kita tidak tanya, beritahu mereka yang dimaksud dengan pelanggaran itu ini apa-apa saja pelanggaran, itu kurang tersosialisasi ternyata. Kan ini bagus ini. Saya kira Bawaslu dan jajarannya mulai dari pusat sampai ke pengawas TPS tidak usah marah dengan statement atau semacam pendapat masyarakat seperti itu. Itu otokritik bagi kita bahwa memang ya kita punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kurang tersosialisasi ini, pencegahan kita tidak maksimal, sosialisasi kita tidak maksimal, atau penindakan kita yang mungkin politik bola bambu, kali ini dipersulit, kali ini mudah, kali ini cepat kita tanggapi, kali ini kita lambat dan sebagainya. Sehingga bukan itu saja, bahkan ada atau boleh juga kita katakan banyak yang menuduh bahwa Bawaslu ini adalah punya afiliasi atau kepentingan tertentu, baik itu calon atau partai tertentu, itu saya kira. Ya memang dari hasil proses penindakan itu memang ada beberapa yang sedikit banyak itu karena kendala regulasi, Pak ya. Memang dalam hal penindakan itu ya, tentu kendala regulasi dan konflik norma memang selalu bertentangan sehingga itu menyulitkan bagi kita dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu perkara. Nah, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Amir ya. Memang saat ini kemarin itu sejak digaungkannya uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, muncul istilah baru yang dinamakan meaningful participation. Dan memang ini merupakan tren hukum atau teori hukum terbaru yang memang diprakarsai oleh Profesor Susi waktu itu. Memang dia merupakan guru besar di Universitas Padjadjaran, di mana memang dalam proses pembentukan undang-undang itu seharusnya pembentuk undang-undang melibatkan masyarakat. Gitu. Karena memang dengan proses yang sangat singkat, tiba-tiba undang-undang tersebut sudah disahkan oleh Ketua DPR. Nah, menurut Pak Amir, apakah konsep meaningful participation ini itu dapat diterapkan dalam hal pengawasan pemilu, terkhusus pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat itu sendiri, Pak? Jadi, meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Bermakna itu kan sebenarnya dibangun dari teori-teori yang kompleks ya, bukan dari sudut politik saja, tapi dari
kacamata pendidikan sosiologis, psikologis, politik, termasuk pembangunan atau ekonomi. Umpamanya sosiologis itu ya masyarakat bagaimana diajak untuk bersosialisasi kepada masyarakat lain. Ada termasuk akulturasi budaya di situ. Jadi kemudian dari segi psikologis, umpamanya ada terganggu jiwanya mungkin, dia tidak bisa bukan saja ditentukan oleh masyarakat atau di luar, ya, tapi dirinya sendiri juga. Mau ndak ada keinginan untuk sembuh ndak? Ya kan begitu. Jangan-jangan kita harapkan masyarakat tapi dirinya tidak ada inisiatif untuk sembuh. Kemudian dalam politik begitu. Artinya apa? Semakin tinggi partisipasi publik dalam hal mengawal aktivitas politik atau termasuk pesta demokrasi ini, itu berarti semakin tinggi legitimasinya. Nah, sebenarnya ciri-ciri meaningful participation itu adalah pertama dia inklusif, terbuka dia, ya kan, tidak eksklusif, ya. tidak tertutup. Kemudian kedua, dia memberdayakan, dia sebagai subjek, bukan sebagai objek, ya kan begitu. Nah, kalau dia sebagai subjek, ya dia melakukan, ya kan, dia merancang sendiri, dia yang menentukan tujuannya. Dalam pendidikan, input, proses, output, outcome, impact, ya kan? Nah, itu kan. Nah, ini. Jadi dia memberdayakan. Kemudian yang ketiga itu transparan, ya kan? Transparan, terbuka. Ibaratnya ya sama dengan pesta demokrasi ini, seperti kita yang sering saya bahasakan, mencincang seperti pedagang sapi daging itu di pasar, mencincang daging di tengah banyak orang bisa lihat, ya kan begitu. Karena semakin transparan itu orang semakin percaya, ditimbangnya dia lihat, dibungkusnya dia lihat, dicacahnya dia lihat. Makanya kafe-kafe, warung-warung modern itu semakin terbuka dia kan. Kita lihat dia masak, dia goreng, ya kan begitu kan. Mekanismenya itu kelihatan. Karena kan kita lihat di media sosial, tiba-tiba ada kita lihat jorok dapurnya, ya kan begitu. Karena tidak tertutup, tiba-tiba datang aja depan kita. Kita berpikir, ini dari mana ini? Ya kan begitu. Nah, jadi dia transparan, terbuka. Dari segi kegiatan, penganggaran, perencanaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah dia berdampak. Apa dampaknya? Baik jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Ya kan? Jangka pendek, menengah, jangka panjang. Apa dampaknya begini? Ya kan begitu. Lalu dia berkesinambungan. Berkesinambungan itu minimal 5 itu tadi itu kan. Ya, jadi berkesinambungan terakhir itu. Artinya apa? Bukan ketika itu saja, bukan pada saat pilkada dan pemilu saja dampaknya. Makanya ada salah seorang pimpinan di RI itu katakan bahwa tugas Bawaslu itu bukan mengawal pilkada dan pemilu saja. Sehingga ketika dia selesai tahapan, dia merasa tidak punya kerjaan. Kita ini adalah petugas demokrasi. Kita adalah aktivis atau pekerja demokrasi yang digaji oleh negara untuk sosialisasikan tentang demokrasi ini, tentang bagaimana pemilu sebaiknya dan sebagainya. Ya kan begitu. Jadi dia ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau dilaksanakan secara formalistik dan seremonial saja. Nah, itu jadi minimal itu. Sehingga jadi kalau meaningful participation itu berarti dia, kalau dalam istilah pendidikan, kebetulan saya background pendidikan ini, kalau dia partisipasi bermakna, itu kita sebut dalam istilah andragogi, pendidikan orang dewasa. Ya kan? Beda dengan pedagogi, pendidikan anak-anak. Kalau dia pedagogi, itu didik terlatih. Itu. Anda bodoh, saya pintar. Anda mendengar, saya ceramah. Anda tidak tahu, saya tahu. Itu pendidikan anak-anak atau pedagogi. Nah, kalau andragogi, pendidikan orang dewasa, itu berfungsi dan menggerakkan. Berarti dia sudah punya semacam bahan baku.
Ya kalau kita terjemahkan tadi, Anda tahu, saya pun tahu, Anda bicara, saya pun bicara, kan gitu. Anda paham, saya pun paham. Tinggal dibutuhkan semacam kolaborasi, komunikasi atau mediator untuk mempersamakan persepsi itu. Dia yang merencanakan, ya kan, dia mengeksekusi, dia pula yang mengevaluasi secara bersama-sama. Sehingga dia menjadi subjek bukan sebagai objek dalam hal kegiatan baik secara sosiologis tadi, psikologis, politik maupun pembangunan atau pemberdayaan tersebut itu. Apakah dari hasil ya pendalaman tadi Pak, untuk di Bawaslu sendiri apakah pengawasan partisipatif itu sudah termuat dalam sebuah metode-metode atau model-model tersendiri, baik yang memang sifatnya sosialisasi maupun sudah terlembagakan menjadi suatu pusat studi atau pusat belajar atau pusat pergerakan dari pengawasan partisipatif di Bawaslu itu sendiri? Kan ada namanya perencanaan tadi, kemudian kita rencanakan, eksekusi dan evaluasi. Nah, adapun program, ya kan begitu, karena dia kan ada semacam program. Lalu program ini lalu kita eksekusi menjadi sebuah kegiatan yang mendukung atau mengarah kepada atau kita berikan stempel pengawasan partisipatif. Seperti apa? Forum warga, ya kan? Kemudian desa peduli pemilu, apalagi kelurahan anti money politik, ya kan? Kemudian media bebas atau anti sara, apakah kemudian kelompok wartawan itu atau jurnalis yang anti hoax dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak lagi saya kira. Kemudian selanjutnya ada yang namanya apalagi go to kampus umpamanya atau KKN tematik. Kalau kita kerjasama dengan kampus ya, KKN tematik itu yang umpamanya apa tahapannya umpamanya tahapan dalam pilkada kampanye. Ya kita kerjasama dengan kampus bagaimana dia bisa KKN tapi ini belum terlaksana karena kemarin ada mungkin kendala, itu digagas oleh Bawaslu periode yang lalu. Kendala itu dalam hal eksekusi dan komunikasi mungkin karena padatnya ini evaluasi bagi kita, padatnya kegiatan ya mungkin lebih menonjol kepada hal seremonial daripada hal yang bermakna seperti tadi itu. Jadi itu KKN tematik itu umpamanya kampanye 2 bulan, ya sudah kita kerjasama dengan kampus, dia kampanye KKN di mana, dia bantu kita mengawasi, tapi kita briefing dulu, kita berikan pembekalan. Yang dimaksud dengan pelanggaran seperti ini pencegahannya, ini penindakannya, ini pelaporan dan sebagainya. Sehingga ada semacam POM A pengawasan. Nah, di situ dia tuangkan semua. Kalau ada yang potensi pelanggaran tentu didiskusikan dan sebagainya. Jadi itu banyak lagi. Nah, harapan kita tentu seluruh segmennya, segmentasi pengawasan partisipatif kita harus sentuh seperti tokoh masyarakat, agama, kemudian perempuan, difabel, pemilih pemula, ASN, TNI, Polri, kan itu juga penting juga diberikan penjelasan karena tidak semua teman-teman ASN, TNI, Polri paham tentang aturan-aturan di dalam ini, dalam pesta demokrasi tersebut. Itu saya kira. Baik, kalau menurut Bapak sendiri ya, kemarin itu kan setelah kita melaksanakan pesta demokrasi, tentunya kita punya ukuran tersendiri berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif itu pada saat pesta demokrasi kemarin. Di sisi lain memang pesta demokrasi saat ini tentu diwarnai dengan kontestasi baik secara langsung di lapangan maupun ya melalui media sosial. Dan tentunya kan saat ini kita sedang masuk di era yang namanya artificial intelligence dan lain sebagainya, sehingga memang memungkinkan akan ada konflik-konflik baru dalam media sosial. Menurut Bapak itu kemarin bagaimana Pak terkait dengan partisipasi masyarakat sendiri dalam pesta demokrasi? Ya, kan sekarang hampir dikatakan sudah bergeser ya. Orang kampanye secara tatap muka itu lambat laun digeser ke dunia digital.
maka ada buku itu namanya Tarun Digital, tidak tahu siapa yang buat, lupa saya siapa yang membuat buku itu. Bahwa kedepannya memang ya tidak bisa kita mengelak, ya kan, tidak bisa menghindar dalam era globalisasi dan informasi ini. Ya pertarungan itu di dunia maya kan begitu, dunia digital, bukan dunia nyata seperti ini pertarungan sesungguhnya. Sehingga orang membuat visi dan misi, program, termasuk segmentasi isunya dan sebagainya, itu tentu tentu ada timnya, ya tim ya ahli tentang itu. Nah terkait dengan itu tentu kita sudah kerjasama juga dengan teman-teman media, kemudian ada influencer, kemudian ada juga kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal kejahatan atau pelanggaran cyber tersebut. Karena jangan sampai bukan terjadi pendidikan politik tetapi dominan provokasi politik dengan menggunakan media mainstream tersebut atau media apalagi itu media sosial lainnya. Saya kira itu. Baik, memang saat ini kita sudah masuk di posisi non tahapan pemilu. Iya. Tentu memang itu tidak terlepas dengan tugas-tugas Bawaslu lainnya dalam hal melakukan pengawasan. Kalau saat ini kurang lebih itu sedang mengawasi progres data pemilih itu, Pak ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif di masa non tahapan ini, Pak? Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ya tugas Bawaslu itu tugas utamanya mengawasi pelaksanaan tahapan. Kemudian jangan lupa di situ adanya sosialisasi. Sosialisasi dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, pendidikan politik itu saya kira tidak bisa putus dengan dihalangi oleh tahapan saja. Tapi banyak tentang kesadaran bagaimana kita dalam iklim demokrasi ini dia harus siap berbeda, ada pertarungan gagasan di situ, ya kan, bahwa demokrasi itu bukanlah yang benar itu harus banyak, ya kan begitu. Maka memang ya kita ingatkan dalam seluruh pertemuan, dalam segala pertemuan atau ada kesempatan atau duduk di mana atau berjalan dimanapun juga, begitu ada waktu kita bicara tentang demokrasi, pentingnya demokrasi itu, pentingnya kita menjaga sama-sama kualitas demokrasi dan sebagainya. Saya kira tidak bisa terkurung oleh tahapan saja, baik dalam pilkada atau pemilu, tetapi dimanapun juga Anda bicara tentang kita sebagai Bawaslu punya kewajiban membicara tentang apa itu pesta demokrasi, apa hakikat memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin yang ideal, bagaimana pemilu yang ideal dan sebagainya, atau ciri-ciri, tapi jangan terlalu sulit juga bahasanya, jangan terlalu formalistik kan ya, sambil bercanda mungkin masuk materi ya ini sebenarnya yang menentukan demokrasi yang berkualitas atau tidak. Umpamanya ada kita di lingkungan ASN, salah satunya adalah ASN, netralitas ASN, TNI Polri, sudah itu gitu. Kemudian kami ini kan masyarakat, tempat menggapleh, ya pemilih yang cerdas dan partisipatif, ya kan begitu. Nah kemudian apalagi ya masyarakat atau peserta, kami kan partai, oh berarti Anda adalah peserta yang taat aturan, ya kan begitu. Termasuk di internal kita kan penyelenggara, ya tapi penyelenggara yang berkompeten dan berintegritas, karena ada penyelenggara yang dia berkompeten tapi tidak bisa dipercaya, dia tidak berintegritas. Ada juga dia jujur tapi dia kekurangan wacana atau referensi terkait dengan demokrasi ini. Ya kan begitu. Semua segmen sebenarnya bisa kita masukin dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi kita. Jadi kita adalah pekerja demokrasi. Bukan pekerja tahapan pemilu atau pilkada saja. Baik, memang tidak terasa ya Pak ya, kita mendalami berkaitan dengan pengawasan partisipatif, demokrasi. Kurang lebih sudah 20 menit lebih kita berpacu dan diskusi mendalami pengawasan partisipatif. Baik, sebelum diakhiri Pak Amir diskusi kita hari ini, kira-kira dari Bapak apakah ada closing statement? Ya. Konstitusi kita sudah memilih sistem pemilu atau pilkada itu secara demokratis.
kita bukanlah negara monarki absolut atau monarki konstitusional. Kemudian kita juga bukan negara federal, ya kan? Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memilih pemilu sistem demokratis atau memilih pemimpin mulai dari kabupaten kota, itu wali kota dan bupati, atau gubernur di tingkat provinsi, atau negara kita dengan memilih langsung. Maka dibutuhkan banyak syarat, tapi yang kita perlu sosialisasikan adalah seperti yang tadi, adalah pemilihan cerdas partisipatif. Partisipasi apa? Dalam memilih dan mengawasi, saya kira. Jadi mari kita awasi pesta demokrasi, dan kita juga mengawasi sosialisasi baik KPU dan Bawaslu, sehingga kita bisa mendapatkan pesta demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Saya kira itu barangkali. Terima kasih atas waktunya, dan kita tentu semua punya kewajiban sosialisasi agar mendapatkan pemilu atau pesta demokrasi yang berkualitas. Baik, terima kasih Pak Amir, pencerahannya sangat luar biasa, diskusinya juga luar biasa. Semoga apa yang kita dalami pada hari ini tentu akan bermakna di pengawasan-pengawasan di masa yang akan datang. Memang saya teringat dengan postulat kuno itu, ada yang pernah berkata keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Nah, jadi memang masih banyak PR-PR bagi Bawaslu dalam hal menguatkan demokrasi. Dan tentunya memang kami akan terus berikhtiar sebagai fuhrer atau pemandu bagi masyarakat banyak untuk terus menggaungkan dan mengawal hak-hak pilih masyarakat, terkhusus untuk demokrasi yang berkualitas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Bawaslu yang sudah berpartisipasi di Pesta Demokrasi kemarin. Pak Amir, terima kasih banyak kesempatannya pada hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Saya Laude Muhammad Aulia, selaku host pada podcast kali ini, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe podcast kita pada hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.